bisa sad. Kemasan lebih sad. OPH kan bisa sad. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Go crazy. I like my bitches bad. I like my money tall. Diamonds gigging on me. MJ off the wall. Everywhere we go, it's a party, y'all. Show them ass and titties like it's Mardi Gras. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Di sini kami membuat sediaan sampo anti ketombe pada penulis Visaro Variety dan Chico Binas dengan judul jurnalnya Formulation and Evaluation of Synthetic Anti-Dandruff Shampoo. Kemudian Asian Jurnalnya of Pharmaceutics, volumenya 12, nomornya 1, kemudian 2018. Kami di sini memakai formulasi 3 yang sediaannya ada sulfur, salicylic acid, benzoic acid, sodium lauryl, sulfat, urea, citric acid, sodium EDTA, guar-gum, Twin 80 dan juga distilla water. Formulasi yang dibuat merupakan sediaan sampo dengan bahan aktif sulfur dan salicylic acid. Sulfur berfungsi sebagai bahan aktif anti ketombe yang membantu mengurangi pertumbuhan mikroorganisme penyebab ketombe, mengontrol produksi minyak, serta meredakan gatal pada kulit kepala. Salicylic acid bekerja sebagai agen keratolitik yang membantu mengangkat sel kulit mati dan sisi ketombe sehingga kulit kepala menjadi lebih bersih. Sodium lauryl sulfat atau SLS digunakan sebagai surfaktan utama untuk mengangkat minyak dan kotoran serta menghasilkan busa yang melimpah. Gliserin berfungsi sebagai humektan yang menjaga kelembapan rambut dan kulit kepala. Metilparaben ditambahkan sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Asam sitrat digunakan untuk mengatur pH agar sesuai dengan pH kulit kepala. NaEDTA berfungsi sebagai agen pengkelat yang meningkatkan stabilitas formulasi. Xanthan gum memberikan kekentalan sehingga sampo memiliki tekstur yang baik, sedangkan Twin 80 membantu mencampurkan seluruh bahan agar tetap homogen. Terakhir, Aquades digunakan sebagai pelarut utama dalam formulasi sampo. Selanjutnya, masukkan gliserin ke dalam gelas ukur sebanyak 1 ml. Yang pertama yaitu timbang dinatrium EDTA sebanyak 0,5 gram.
Yang kedua, santan gam ditimbang sebanyak 1,75 gram. Yang ketiga yaitu sulfur ditimbang sebanyak 0,75 gram. Yang keempat yaitu asidum salisilicum atau asam salisilat ditimbang sebanyak 0,75 gram. Yang kelima yaitu sodium lauryl sulfat atau SLS ditimbang sebanyak 22 gram. Yang keenam yaitu asidum citrum atau asam sitrat ditimbang sebanyak 0,6 gram. Yang terakhir yaitu nipagin ditimbang sebanyak 2 gram.
Pertama-tama, kembangkan santan gam di atas air yang sudah dipanaskan terlebih dahulu di suhu 70 derajat Celcius. Pada tahap selanjutnya yaitu kembangkan SLS di dalam air yang bersuhu 70 derajat Celcius. Pada proses selanjutnya yaitu memasukkan santan gam yang telah dikembangkan ke dalam mortar, kemudian ditambahkan gliserin yang telah diukur, aduk hingga larut. Selanjutnya yaitu memasukkan twin 80 ke dalam mortar, aduk hingga larut, kemudian ditambahkan dengan metil paraben ke dalam mortar, aduk hingga homogen. Kemudian memasukkan asam salisilat yang telah dilarutkan dalam etanol, masukkan ke dalam mortir, aduk et larut. Setelah memasukkan bahan-bahan yang tadi, dilanjutkan dengan memasukkan sulfur sedikit demi sedikit ke dalam mortir, aduk hingga merata. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan SLS yang telah dikembangkan ke dalam mortir, aduk hingga merata.
Uji organoleptis merupakan pengujian awal yang dilakukan untuk mengamati karakteristik fisik suatu sediaan menggunakan panca indera. Parameter yang diamati meliputi warna, aroma, dan tekstur, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kualitas serta penerimaan sediaan sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Berdasarkan hasil uji organoleptis yang telah dilakukan, sediaan shampoo memiliki warna hijau muda, beraroma bunga mawar, dan bertekstur lembut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sediaan memiliki karakteristik fisik yang sesuai dengan formulasi yang diharapkan. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui keseragaman sediaan serta memastikan seluruh komponen tercampur secara merata tanpa adanya gumpalan atau pemisahan fase. Sediaan yang homogen menunjukkan kualitas formulasi yang baik dan dapat memberikan distribusi bahan aktif yang merata saat digunakan. Berdasarkan hasil pengujian sediaan shampoo menunjukkan hasil homogen yang ditandai dengan tidak adanya partikel kasar, gumpalan maupun pemisahan fase. Uji pH merupakan salah satu parameter penting dalam evaluasi mutu sediaan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan sediaan, sehingga dapat dipastikan bahwa produk aman digunakan, serta tidak menimbulkan iritasi. Nilai pH juga berpengaruh terhadap stabilitas sediaan dan kenyamanan saat digunakan. Berdasarkan persyaratan mutu, pH sediaan shampoo berada pada rentang 4,5 sampai dengan 8. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebanyak 3 kali replikasi, seluruh hasil menunjukkan nilai pH sebesar 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sediaan shampoo yang diuji telah memenuhi persyaratan mutu karena berada dalam rentang pH yang ditetapkan, yaitu 4,5 sampai dengan 8. Konsistensi hasil pada ketiga replikasi juga menunjukkan bahwa sediaan memiliki nilai pH yang stabil dan juga seragam. Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan sediaan shampoo, karena viskositas berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan, penyimpanan, dan stabilitas sediaan. Pengujian dilakukan menggunakan viskometer Brockfield dengan spindle nomor 3 pada kecepatan 60 rpm. Berdasarkan persyaratan, viskositas sediaan shampoo yang baik berada pada rentang 2000 sampai dengan 4000 centipoise. Hasil pengujian menunjukkan viskositas sebesar 2140 centipoise pada replikasi pertama, 2240 centipoise pada replikasi kedua, dan 2120 centipoise pada replikasi ketiga, dengan rata-rata 2166,66 centipoise. Berdasarkan hasil tersebut, sediaan shampoo telah memenuhi persyaratan viskositas karena nilai rata-ratanya berada dalam rentang yang telah ditetapkan.
Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan sediaan menyebar pada permukaan sehingga dapat diaplikasikan secara merata. Daya sebar yang baik akan mempermudah penggunaan dan meningkatkan kenyamanan saat pengaplikasian. Berdasarkan persyaratan, daya sebar sediaan shampoo berada pada rentang 5 sampai dengan 7 cm. Hasil pengujian menunjukkan daya sebar pada replikasi pertama sebesar 5,27 cm, replikasi kedua 5,18 cm, dan replikasi ketiga 4,87 cm, dengan rata-rata sebesar 5,10 cm. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, sediaan shampoo memenuhi persyaratan daya sebar karena masih berada dalam rentang yang telah ditetapkan, yaitu 5 sampai dengan 7 cm.
Uji tinggi busa dilakukan untuk mengetahui kemampuan sediaan shampoo dalam menghasilkan busa sebagai salah satu parameter mutu sediaan. Pengujian dilakukan dengan mengocok larutan shampoo yang telah diencerkan, kemudian tinggi busa yang terbentuk diukur menggunakan penggaris. Berdasarkan persyaratan, tinggi busa sediaan shampoo berada pada rentang 1,3 sampai 22 cm. Hasil pengujian menunjukkan tinggi busa pada replikasi pertama sebesar 4 cm, replikasi kedua 5,6 cm, dan replikasi ketiga 5,8 cm, dengan rata-rata sebesar 5,13 cm. Berdasarkan hasil tersebut, sediaan shampoo memenuhi persyaratan tinggi busa karena nilai rata-ratanya berada dalam rentang yang telah ditetapkan.